Ya, mumpung sekarang ada perawat, ada Dimas Raditya, teman lama, luar biasa. Aku juga pengen nanya soal kemarin kan lagi ramai banget soal pandemi COVID-19. Betul. Ya. Jadi kayaknya tuh perawat lagi namanya naik banget. Iya. banget Ya, termasuk cerita sedihnya sampai ya perjuangannya yang luar biasa ya. Sampai-sampai dianggap kayak pahlawan banget gitu. Iya, kan, betul. selama pandemi. Iya. Nah, sebenarnya yang terjadi yang Dimas alami apakah benar-benar itu bisa dibilang sebagai garda terdepan untuk menanggulangi COVID-19 nggak sih? Kalau bicaranya soal garda terdepan itu ketika kita nangani pasien yang datang ke rumah sakit atau ke puskesmas kayak gitu. Padahal sebenarnya garda terdepan itu ya mulai dari diri kita sendiri. Iya, betul gitu. sih, setuju sih. Kita punya kesadaran nggak untuk menerapkan physical distance? Kita punya kesadaran nggak untuk nggak keluar rumah dulu kalau misalkan memang nggak perlu seperti itu? Kita punya kesadaran nggak untuk kalau misalkan kita ada di luar rumah pakai masker apa enggak? Kayak gitu. Sebenarnya kalau dianggap garda terdepan ya itu sekali lagi itu media juga berperan di situ. Terus juga yang lagi hits sebenarnya nggak cuma perawat doang, sebenarnya ada di garda yang lain kayak misalkan laborat, tugas analisis teknik apa? ATLM, analisis teknik laboratorium medik. Nah, karena apa? Dengan diagnosa atau hasil sampel yang dimasukkan ke laborat, mereka kan yang menentukan yang bisa menentukan diagnosa ini apa. Kayak gitu. Jadi kan seorang kan nggak bisa misalkan Naida cuma batuk, sesak, tiba-tiba wah kamu COVID gitu. Kan nggak bisa seperti itu. Harus ada hasil laboratnya, harus ada cek swab atau rapidnya seperti itu. Ya cuman kebanyakan orang nggak sampai situ ya. Yang kayak agung-agungkan banget tuh kayak perawatnya. Terus banyak video-video sampai ada yang buat lagu buat perawat juga kan gitu. Dan itu juga bener kata Dimas sih, karena peran media terus pemberitaan kan emang selalu ke perawat, ke dokter, padahal ada sisi lain itu juga. Nah, kalau Dimas sendiri ngelihat itu jadi kayak satu kebanggaan atau justru sebaliknya sih? Sama aja sih, Pak. Biasa aja. B aja sih. B aja. Ya sebenarnya kita dianggap pahlawan atau enggak pun kerja kita juga 24 jam gitu. Memang 24 jam. Sebenarnya udah sehari-hari gitu ya. Udah sehari-hari gitu ya. Hanya saja yang berbeda karena kita di sini berhadapan dengan penyakit yang jarang kita lihat. Kayak gitu. Terus juga ada beberapa rumah sakit yang over capacity. Nah sekarang gini Pak, misalkan puskesmas nih, dia jarang-jarang kan terima pasien langsung banyak katakanlah. Walaupun banyak kan yang datang kan 1, 2, 3 kayak gitu. Nah sekarang gini Pak, puskesmas ketika awal-awal pandemi didatangin satu travel isinya 12. Curiganya mereka OTG semua dan mereka datang nggak pakai masker, gimana Pak? Bingung ya. Takut ya. Sedangkan di dalam bus kan bakal susah menerapkan social distance kayak gitu. Kita kan juga takut juga gitu ya. Jadi bingung juga ya. Sebenarnya bingung juga karena kita nggak tahu itu orangnya kayak gimana. Gejalanya juga sama kayak misalkan cuma batuk, cuma mungkin demam ya. Seperti biasanya kalau kita kan biasanya kalau demam itu karena mungkin kecapean, kadang terus lagi nggak fit ya, kayak gitu ya. Makanya kan dari kayak gitu juga gejalanya hampir sama sih. Kalau menurut aku. Kalau dari Dimas itu sebenarnya ada nggak sih COVID-19 kan itu banyak tuh media yang ini konspirasi nih, ini kayaknya nggak ada nih penyakitnya. Dari orang-orang tua pun biasanya nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, cuma masuk angin dan lain-lain. Itu gimana nih kalau dari sisi medisnya? Karena gini, kalau kita ngomongin konspirasi ada itu kan karena sesuatu yang abu-abu. Jadi yang katakanlah saya sebut drummer yang saya sukai Jering ya. Yang dia katakan itu kan merujuknya itu hanya data menurut ini, tapi dia tidak menyebutkan angka pastinya seperti itu. Jadi kalau menurut Dimas sendiri konspirasi itu ada atau enggak? Memang konspirasi itu adalah salah satu hal, dia memang abu-abu. Tetapi konten-konten konspirasi itu selalu mendatangkan view yang banyak. Jadi komersil lagi ya. Maksudnya jadi komersil ya. Iya betul. Bisa sih. Tapi juga media juga berperan penting dalam, maksudnya dengan pemberitaan COVID-19 dan lain-lain itu malah semakin, kalau menurut aku semakin nakut-nakutin sih.
Iya sih, betul. Aku nilainya juga kadang media nggak adil juga. Iya sih, terlalu melebih-lebihkan ya. Iya, dan terkadang kan even itu konspirasi pun kita kan nggak tahu benar atau salah. Iya kan. Tapi yang aku lihat di media semuanya konspirasi, positif. Konspirasi always ini nggak bener nih. Gitu. Kita bisa lihat perawat gini. Padahal kan kita nggak tahu juga. Walaupun sebenarnya konspirasi pun terlepas dari benar atau salah gitu ya, aku penikmat juga soalnya. Sama aku juga sih. Ya, aku soalnya suka kayak dengar fakta-fakta baru gitu. Nggak harus sepenuhnya percaya, cuma nikmatin aja. Nah, lebih dari itu kan sebenarnya ya walaupun itu konspirasi atau bukan, kita nggak ada daya buat ngelawan itu. Iya, benar banget. Emang kita siapa gitu ya? Makanya jadi yang perawat lakuin ya emang itu keterbatasan yang bisa kita lakuin gitu kan. Entah itu konspirasi atau bukan. Sebenarnya itu kayak pengalihan isu gitu gak sih? Mungkin juga kayak gitu ya. Sebel juga. Cuman kadang yang ditakutin dari konspirasi itu kalau orang-orang yang emang nggak begitu ngerti gitu, karena jadi menyepelekan gitu. Paling cuman kayak kerjaannya para elit global aja gitu. Ya udah ngapain corona tuh sebenarnya kayak cuman kayak flu aja. Terus dari mereka paham konspirasi itu, jadi mereka kayak menyepelekan. Padahal kan sebenarnya si penyakit COVID-19-nya kan tetap ada kan. Cuman ya di atasnya seperti apa kita ya nggak tahu. Yang jadi dikhawatirkan karena banyak konspirasi, ditakutkan orangnya masyarakatnya jadi menyepelekan gitu sih kalau aku. Jadi kalau aku sih cenderung gini dik. Bentar dik, aku nyambung dulu ya. Kalau aku sih cenderungnya gini, kalau udah berita tentang COVID udah lewat deh kalau aku. Soalnya gini, mindsetnya nanti COVID terus jadi kita takut. Pernah nggak merasa parno? Aku pas awal-awal booming banget sih, pernah kan? Sampai nggak berani kemana-mana sih. Nah, jadi nggak mau kayak gini juga nggak bisa, mau kayak gitu juga nggak bisa. Kadang juga dari dari sisi psikologisnya, ketika kita berpikiran COVID, kita seakan-akan merasa kita terkena gitu. Iya kan? Padahal itu memperburuk. Iya, padahal kan itu cuma mindset kita. Iya. Nah, sebenarnya ya, karena kan yang paling ngalamin Dimas itu sebenarnya COVID-19 semengerikan itu enggak sih? Iya. Aku juga penasaran banget sebenarnya. Nah, gini, ketika kita nganggap bahwa COVID itu enggak mengerikan, mungkin ya, karena orang sehat pun bisa gitu loh, bisa terinfeksi tanpa menimbulkan gejala apapun. Mungkin teman-teman tahu istilah OTG, orang tanpa gejala. Bukan on the go ya. Karena gini, ada kasus nih di Banjar gitu. Di Banjar itu dia kerja di Kalimantan, pulang itu karena ada saudaranya yang mau resepsi hajatan, ada nikahan. Nah, begitu dia mau pulang ke Kalimantan, itu dia wajib tes swab. Padahal dia baik-baik aja gitu loh, nggak ada batuk, nggak ada demam, terus nggak ada sesak napas juga. Nah, ketika dia swab hasilnya positif. Akhirnya kan, ketika swabnya itu positif, berarti kan dia tidak bisa mendapatkan surat keterangan sehat dari dokter. Iyalah. Kayak gitu, sehingga dia harus nunggu 14 hari kemudian untuk dicek kembali masih positif atau enggak. Kalau udah negatif lah baru kasih. Kayak gitu. Jadi misalkan di kalau misalnya ada yang tanya semengerikan itu apa enggak? Nah, karena memang gejalanya itu bisa dikatakan cukup random. Karena gini Pak, COVID itu beda dengan HIV. Kalau misalkan HIV katakanlah si A dia terinfeksi HIV, maka HIV itu akan memperparah penyakit yang akan ada. Iya betul. Yang sudah ada ya. Yang akan ada misalkan si A dia terinfeksi HIV. Terus setelah itu dia sariawan, maka sariawannya akan susah sembuh. Karena sistem imunnya kan udah. Karena dia kan yang menyerangkan sistem imun. Ya. Nah, beda lagi kalau COVID. Ketika orang diserang COVID, maka yang diperparah adalah penyakit yang sudah ada. Jadi misalkan Dika nggak ada riwayat apapun, sesak nafas nggak ada, sehat-sehat aja, nggak ada demam, bisa aja dia terinfeksi. Aku juga bisa gitu, apalagi kan karena Dimas nyentuh pasien kan udah banyak ya. Nggak ngitung lagi. Dia takut. Aku makanya. Gak apa-apa, tetap ada jarak. Iya, kita jarak. Aku kebal kok. Kebal. Iya, jadinya juga kebal ya. Kalau itu enggak ya, pura-pura kebal ya itu. Pura-pura kebal. Ya udah iya. Jadi gini, yang namanya COVID itu memang dia itu akan memperparah kelompok rentan. Kelompok rentan itu ya misalkan ya orang yang sudah usia lanjut, yang di atas 55 tahun, manula, terutama dia yang memang punya penyakit paru-paru juga gitu. Itu yang diperparah itu penyakit yang seperti itu. Oke, berarti gini ya, kan kita tahu nih dari pemerintah terus dari kayak WHO juga udah kayak ngeluarin kalau COVID
ciri-cirinya gini. Berarti itu nggak benar dong, karena kan tergantung sama orangnya juga. Itu gimana? Jadi gini Mas, yang namanya penyakit itu kan pasti kan penelitian itu kan berkembang terus-menerus sampai mungkin ada di antara pihak Pak Menteri di sana yang bilang COVID tuh nggak bisa masuk ke Indonesia karena izinnya yang ribet. Itu dulu. Ya karena ya itu sih mungkin kelucuan aja waktu itu. Nah itu tuh sebenarnya itu dari pemerintah itu menginginkan masyarakat untuk memeriksakan kesehatan dirinya ketika dia mengalami gejala seperti itu. Misalkan dia batuk, dia sesek, atau mungkin dia demam tinggi selama berhari-hari seperti itu. Apalagi kalau misalkan dengan adanya gejala itu dia punya riwayat perjalanan dari luar kota, dari kota besar gitu. Walaupun terjangkit ya. Walaupun sekarang random juga gitu. Karena apa ya, udah banyak orang melakukan aktivitas perjalanan juga, kontak fisik juga sudah sangat dimungkinkan terjadi di mana-mana seperti itu. Jadi bukan berarti ini apakah ini nggak benar? Ini tuh sebenarnya kayak warning aja sih buat kita. Jadi misalkan kita ada 3 gejala nih, misalkan demam, sesek, sama batuk. Nah kalau kita mengalami ketiga hal ini, lebih baik langsung menuju ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Kalau tenggorokan gimana? Misalkan yang tadi batuk, pilek juga nggak termasuk ya? Pilek termasuk juga sih. Termasuk juga ya. Kan itu kan yang seputar itulah ya. Kan itu kan sama aja penyakit pernapasan. Iya sih, tapi itu justru kayak bikin orang-orang makin khawatir nggak sih? Iya sih, batuk dikit aja. Iya. Kalau aku juga iya sih. Iya. Kayak sekarang kalau misalnya kita batuk di tempat umum pun kayak ditahan nggak sih? Jangan batuk sama karena gitu. Sebenarnya ketakutannya bukan ke diri sendiri, tapi ke orang lain. Iya betul. Ya kan orang melihat kita batuk aja langsung sinis banget ya langsung. Gitu ya. Dan itu beneran terjadi. Langsung melirik ya biasanya. Kayaknya masih mending teman kita ngentut di dekat kita. Iya, sekarang kalau sekarang iya benar. Iya. Kayak ngentut bawa apapun juga ngentut aman. Iya. Sehat, pencernaannya baik. Asalkan jangan bau gitu aja. Jangan Oke, luar biasa sih, tapi again sebenarnya masalah ini balik ke diri kita sendiri juga ya. Kita nanggapinnya gimana, terus karena aku setuju banget kata Dimas tadi, kalau garda terdepannya justru ke diri kita sendiri. Iya, betul. Ya kan? Terserah kita mau pakai masker atau enggak, misalkan, ya kan? Terserah kita mau jaga kesehatan atau enggak. Karena justru garda terdepannya adalah diri kita sendiri. Iya, karena mungkin yang tahu kondisi diri kita cuma kita sendiri ya. Iya. Kalau kita sehat, kita sehat. Kalau kita sakit, kayaknya ini sakit ada yang nggak beres nih. Bisa langsung mungkin kita habis ini mau ke kemana? Rumah sakit atau kemana, kalau memang dia atau kamu nggak ngerasa enak badan sih. Iya. Cuman aku sebenarnya masih ada satu pertanyaan sih yang kayak ngeganggu pikiran aku banget. Jadi kan tadi Dika juga udah pernah sempet tanya tadi ya ke kamu, kayak sebenarnya sebahaya itu nggak sih? Terus kamu jelasin sebenarnya yang bahaya kayak orang yang rentan sama penyakit aja gitu. Cuman selama ini kayaknya belum ada kasus yang benar-benar meninggal karena cuman corona aja gitu kan. Pasti ada komplikasi penyakit lain juga gitu kan? Iya, pasti ada. Berarti sebenarnya yang kalau orang yang sehat-sehat kayak kita sebenarnya nggak apa-apa banget gitu kan ya? Kalau misal kena corona nggak sebahaya itu gitu. Soalnya kayak flu aja kan gejalanya. Maksudnya nggak terus sampai sakit gimana terus sampai mati gitu nggak kan? Karena kita juga nggak bisa memprediksi apakah tubuh kita sehat terus, Bu. Oh gitu ya. Terus kita juga nggak bisa kita bisa nggak sih kira-kira menjaga kita nggak menyentuh keluarga kita di rumah? Enggak sih. Enggak sih, nggak bisa sih. Luarinnya itu ya. Gini, di tempat Dimas ya, di desa itu kan ada yang pulang dari Jakarta. Dia disuruh karantina itu sampai benar-benar karena kebetulan di rumah itu ada kamar di belakang, yang kamarnya itu langsung ngadep jendelanya itu ke halaman belakang rumah. Ya udah, dia cuman di situ doang selama 14 hari gitu. Padahal dia nggak ada gejala apapun gitu. Dia cuman datang ke puskesmas, suhunya normal, tidak ada batuk, tidak ada sesek. Ya udah, karantina mandiri di rumah, dan selama 14 hari dia benar-benar patuh gitu untuk tidak menyentuh keluarganya. Sama sih kayak aku dulu juga waktu pertama kali pengumuman pandemi itu. Positif ya? Enggak. Amit. Jangan Pak, jangan sampai. Itu aku cerita ya dikit ya. Aku itu kebetulan lagi Jakarta, lagi mau magang, itu udah cuma 3 hari tapi kita rencananya 6 hari, tapi di kementeriannya itu 3 hari udah nggak boleh masuk orang-orang dari luar. Nah, kita itu takutnya nggak bisa balik ke daerah ya. Akhirnya kita dengan kepanikan yang ada kita pulang dan lain-lain, terus sampai di rumah udah ke puskesmas dulu,
langsung karantina mandiri di rumah gitu. Jadi aku selama 14 hari nggak ketemu sama siapa-siapa di rumah. Jadi keluarga diungsikan semua. Jadi emang kayaknya lebih fokusnya karena ini hal yang baru gitu kan, obatnya juga belum jelas yang pasti. Kayaknya emang lebih fokus ke ini ya, menghindari penularannya gitu. Iya. Takut kalau keluarga kita itu terkena. Kalau kita sendiri mah nggak apa-apa ya. Lebih kasihan kalau kita punya keluarga yang merupakan punya banyak penyakit juga gitu ya. Kita yang badannya sehat tapi udah tertular duluan terus nularin ke yang rentan kan. Itu kasihan nih Mbak. Luar biasa sih. Jadi terakhir deh kalau dari Dimas mungkin ada pesan atau apa yang pengen disampaikan, mungkin kegelisahannya seorang perawat gitu selama pandemi itu apa sih? Ya sebenarnya lebih ke mari kita tingkatkan kesadaran diri sih ya. Misalkan kalau keluar rumah terapkan protokol kesehatan, apalagi sekarang lagi tren goes nih. Itu sebenarnya ya is okay lah karena itu urusannya untuk kesehatan gitu. Tapi ketika biasanya nih lagi istirahat, nongkrong, ketemu sama teman-teman, kumpul-kumpul, ngopi, social distance nggak diterapkan. Lupa. Sebenarnya lupa ya, saking enak, saking asik gibah ya. Iya, apalagi mereka kan di situ mungkin ya bukan satu keluarga, mereka datang dari keluarga yang berbeda, nggak tahu apakah keluarganya ada yang baru pulang dari luar kota misalkan gitu. Jadi silakan beraktivitas, tapi tetap kita menerapkan protokol kesehatan karena apa ya? Cuman itu sih yang bisa bikin kita aman sebenarnya. Betul. Pakai masker juga jangan lupa ya kalau mana ya. Cuci tangan, pakai sabun. Betul. Sekarang juga kayaknya di seluruh fasilitas umum juga udah wajib kan. Nggak kayak dulu ya. Sekarang kayak nyari masker juga gampang banget kan. Iya. Kalau dulu kalau aku zaman bulan Maret berarti ya, Maret kemarin aku pas ke Jakarta itu harganya melambung. Padahal aku biasanya ya kalau beli masker itu paling mahal cuma 35.000 satu box isi 50. Itu paling mahal. Sekarang udah sampai 200. Dulu ada yang 500. Gila parah sih. Dilema juga sih ya karena kayak masih bingung juga cara nanggepinnya gimana kan. Oke. Segitu aja, makasih banget buat Dimas ya hari ini. Kayaknya kita juga jadi banyak tahu dari sudut pandangnya perawat. Kalau selama ini kita cuma sudut pandang berita dan teori konspirasi kan. Sekarang udah dapat yang sudut pandang yang lain lagi. Makasih sekali lagi dan gitu aja, sampai jumpa di podcast berikutnya. React ID pamit and see ya. Dan bye bye.